segera. Ya. Sekali lagi, silakan kamera dinyalakan sehingga kita bisa mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, terima kasih. Nah, saya sampaikan saja di depan, ya. Jadi nanti supaya tidak usah diulang di belakang kalau saya lupa. Berhubung kita akan memasuki masa libur Lebaran, maka hari ini kuliah ya hanya kuliah saja, gitu ya. Tidak, sebentar. Mohon maaf ada paket datang. Iya, jadi tidak ada tugas ya. Kita lanjutkan tugasnya besok setelah libur Lebaran saja, sehingga bisa menikmati libur dengan pikiran yang tenang ya, dan tidak terbebani atau teringat-ingat tugas, apalagi hari-hari terakhir. Oke, nah kalau kita lihat ya, apa yang sudah kita diskusikan, pelajari, dan kerjakan separuh semester kemarin, itu semua masih terkait dengan desain, terutama desain konseptual. Nah, Anda sudah bisa membuat model data, Anda sudah bisa mendesain tabel beserta field atributnya, Anda sudah bisa menentukan tipe datanya ya dengan MySQL. Nah, tapi biasanya di dalam pelajaran yang atau topik yang terkait dengan basis data ya di SIA atau SIM mungkin berhenti sampai di situ. Metode analisis perencanaan sistem itu biasa sampai di situ. Hari ini kita akan bicara mengenai aspek-aspek apa yang harus diperhatikan kalau kita akan mengimplementasikan desain konseptual kita ke dalam bentuk fisik. Ya. Yang jelas kita harus berpikir mengenai kinerja misalnya. Seberapa cepat basis data kita itu harus memproses data, ya, menyimpan dan kemudian melakukan query maupun juga kemudian menyajikan hasil query tersebut. Kalau Anda menggunakan yang ada di cloud, di AWS yang sudah saya sediakan kan cukup lambat ya, tidak terlalu cepat. Nah, kenapa? Karena spesifikasi servernya itu memang tidak terlalu bagus. Ya. Prosesor yang digunakan itu setara dengan prosesor HP. Ya, bukan prosesor untuk komputer, apalagi server. Ya. Nah, sekarang sebagai gambaran ya, komputer untuk nggak bisa cari dulu informasi. Komputer untuk rumahan, gitu ya, itu kan berapa yang paling mahal yang pernah Anda tahu? Gitu. Pak, kalau beli komputer itu kira-kira yang paling mahal berapa? Mas Farel? Farel Filemon, ya. Anda setahu Anda kalau beli komputer itu yang paling mahal berapa? Komputer tergantung VGA. Ya, berapa wes? Berapa yang paling mahal yang pernah Anda tahu? 100-an, Mbak. 100 jutaan, 100 juta, 100 juta, baik. Nah, ini saya lihat barusan harga untuk prosesornya saja, untuk server. Itu salah satunya. Hanya satu prosesor saja, itu $6.000.
Itu baru prosesornya. Belum nanti storage, belum nanti RAM gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, dan server itu kebutuhan listriknya besar. Satu server biasa yang kecil-kecilan saja itu listriknya butuh 900 watt. Ya, itu baru satu server. Dulu kalau Anda pernah main-main ke lantai 4 ke ruangnya sistem informasi fakultas itu ya, itu di situ ada satu lemari. Nah, itu satu lemari itu konsumsinya listriknya 5.000 watt. Nah, itu jauh lebih besar daripada rata-rata listrik rumah tangga di Indonesia. 5.000 watt itu satu lemari. Nah, saya di rumah saja ada AC, ada kulkas, ada TV, komputer, gitu ya, pompa air dan lain sebagainya. Listrik hanya 2.200, itu pun sudah lebih dari cukup. Nah, ini 5.000. Jadi bisa dibayangkan ya, banyak aspek yang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Oke. Tapi nanti kita akan bahas itu secara khusus. Ya, baik, saya akan share dulu. Ya. Nah, apakah sudah terlihat ini? Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Nah, jadi kita akan menerjemahkan desain konseptual yang sudah dibuat sekian lama ini, selama setengah semester kemarin, itu menjadi rancangan yang bersifat fisik. Jadi yang kemarin sudah didesain itu diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis untuk menyimpan dan mengambil data. Tujuannya itu ada satu, kinerja yang memadai. Saya tidak mengatakan secepat-cepatnya, gitu ya, tidak. Tetapi kinerja yang memadai. Artinya antara query itu dikirim ke server database dan kemudian hasil query itu disajikan itu selisih waktunya masih masuk akal. Ya. Dan juga memastikan database itu integritas keamanannya baik serta recoverability. Nah ini, jadi kemampuan untuk memulihkan basis data jika terjadi masalah. Nah, artinya apa? Recoverability ini implikasinya apa? Implikasinya adalah di satu saat nanti, entah dalam waktu dekat, entah dalam waktu lama, ya, mesin basis data yang kita miliki dan kita gunakan itu pasti akan menemui kegagalan, akan menemui masalah, akan ada kerusakan. Baik kerusakan itu secara software ataupun kerusakan kegagalan secara hardware. Nah, itu tidak ada tidak perlu dipertanyakan lagi, ya pasti gagal. Maka kalau kita punya komputer, ya nomor satu itu kita harus punya backup. Kalau nggak punya backup ya sudah, data pasti hilang. Gitu ya. Bahkan ada beberapa orang itu yang menyarankan kita tuh punya backup paling tidak 3. Dan ketiganya itu harus berada pada lokasi yang terpisah. Untuk sekarang saya tidak punya itu, saya hanya punya 2 backup, satu di hard disk eksternal, satu di cloud. Jadi ada 2 backup, harusnya ada 3. Oke, ya. Nah, tapi backup itu tidak cukup, backup itu harus bisa direcover. Artinya kalau terjadi sesuatu pada mesin basis data kita, data yang rusak itu bisa dipulihkan kembali. Nah, tentunya ini sangat tergantung pada bagaimana kita membuat backup ya. Karena backup dan mekanisme lainnya itu punya keterbatasan. Mesin untuk backup itu biasanya lebih lambat daripada mesin untuk basis datanya. Saya ingat betul dulu, itu ketika saya kuliah itu di fakultas saya itu mereka punya sistem backup otomatis. Tapi sekali membackup itu butuh waktu 36 jam. Ya.
Sehingga pernah satu saat itu sistem email di fakultas itu crash karena virus gitu ya. Itu email-email yang bisa direcover itu adalah email 36 jam sebelumnya. Email-email terbaru hilang semua. Gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan di dalam nanti kita mendesain secara fisik. Ya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat desain secara fisik? Pertama tentunya adalah tabel-tabel yang sudah dinormalisasi. Beserta nanti estimasi jumlah barisnya berapa untuk tiap tabel. Atau dengan kata lain, tabel-tabel itu nanti isinya akan sampai berapa. Nah ini terus terang ya tidak mudah, gitu ya, karena apalagi kalau kita baru awal-awal, kita mungkin tidak tahu akan ada berapa aktivitas yang menyebabkan data itu bertambah. Dan apakah pertambahan data ini akan bisa kita akomodasi. Sebagai contoh, kalau sekelas Facebook itu satu hari tambah data 1000 terabyte nggak masalah, gitu ya. Biasa itu. Google juga tidak jadi masalah. Tapi untuk Atmajaya sehari tambah data 1000 terabyte masalah, gitu kan. Karena kita tidak punya kapasitas sebesar itu. Ya. Nah, lalu tiap atribut gitu ya, dan terusnya sama seperti itu. Kapan dan di mana data ini digunakan, kapan itu dimasukkan, kapan itu akan diambil, kapan itu dihapus, dan kapan itu diupdate. Termasuk frekuensinya. Seperti misalnya, kalau nilai Anda itu update-nya setiap semester. Jadi tidak perlu kecepatan tinggi untuk sistem nilai. Ya, sistem yang mengakomodasi nilai Anda itu tidak perlu kecepatan tinggi. Karena Pak, itu diupdate setiap 6 bulan. Ya. Kapasitas itu menjadi utama. Tapi kalau sistem seperti marketplace untuk transaksi penjualan atau perbankan, ya harus cepat. Ya, tidak mungkin transaksinya itu dimasukkan sekarang, hasilnya baru keluar besok pagi, ya terlambat, kan? Dan tentunya kemudian adalah harapan ataupun juga kebutuhan untuk respon time tadi, keamanan data, backup, recovery, ya sudah ada. Retention, seberapa lama data itu harus disimpan, ya. Ingat ada ketentuan dari undang-undang pemerintah, gitu ya, regulasi menyangkut berapa lama data itu harus disimpan. Juga integritas data. Nah, integritas data ini berbeda-beda. Kalau aplikasi seperti Instagram, Facebook, Snapchat, ya, dan lain-lain itu, integritas tidak menjadi tujuan utama. Ya. Kalau Anda mengunggah foto Instagram misalnya, lalu fotonya kok agak belang sedikit, ya siapa yang peduli sih, gitu ya. Anda posting ke Facebook, kok ada satu huruf hilang, ya nggak peduli. Siapa sih yang mau akan melihat posting Anda ini untuk 5 tahun ke depan, gitu ya. Apa yang Anda posting 3 tahun yang lalu di sosial media juga mungkin sudah terlupakan. Tapi tidak bisa hal itu diterapkan untuk transaksi perbankan. Ya. Anda transfer, digitnya hilang satu yang di depan, wah perkara gitu, ya. Atau Anda transfer 1 juta keliru jadi 1 miliar, nah, perkara. Tapi untuk sosial media ya, hal itu tidak menjadi masalah. Nah, maka ini berbeda-beda aplikasi, beda pula kebutuhan ataupun harapan terhadap integritas data. Ya. Lalu juga teknologi yang akan digunakan berbeda-beda. Kebutuhannya nanti juga berbeda. Microsoft SQL Server beda dengan MySQL, beda dengan Postgre, beda dengan Oracle, Sybase, dan seterusnya. Lalu format penyimpanannya, tipe-tipe datanya, gitu ya. Ini nanti juga menjadi pertimbangan tertentu. Jadi lalu memilih strukturnya terhadap misalnya indeksnya, ya. Maupun juga kita harus mempersiapkan strategi untuk optimasi query. Ya, query-query mana yang kritis, yang paling sering dipakai, dan membutuhkan
hasil yang cepat untuk muncul. Nah, ini perlu dioptimasi. Optimasi ini macam-macam. Bisa optimasi secara software, di mana query-nya yang dioptimasi, jangan panjang-panjang, gitu ya. Jangan pakai sub query, jangan banyak-banyak join, gitu ya. Nah, itu bisa dioptimasi di situ. Atau dari sisi hardware, ya prosesornya di-upgrade atau pakai prosesor yang lebih cepat atau multi-core, gitu ya. Memori RAM-nya diperbesar, storage-nya diganti dari hard disk biasa ke SSD misalnya, dan seterusnya. Ini ada banyak strategi yang bisa digunakan. Nah, lalu juga regulatory. Nah, ini regulatory ini. Ada banyak regulator, ada Sarbanes-Oxley, ada COSO, ada IT Infrastructure Library, ada COBIT, ya. Ini harus dipatuhi. Kalau di Indonesia tentunya ada ketentuan perpajakan, di mana data transaksi harus disimpan minimal 10 tahun. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan media penyimpanan data yang bisa tahan setidaknya 10 tahun. Nah, ini sebagai contoh untuk area di mana Sarbanes-Oxley itu melakukan audit, ya audit berdasarkan Sarbanes-Oxley, apa yang dilihat? Change management. Ya. Contohnya adalah bergantinya sistem operasi atau database. Kalau Anda punya laptop, punya smartphone, punya lain-lain, itu update bisa sewaktu-waktu. Gantilah, saya bosan pakai Windows 10, mau ganti Windows 11, bisa. Saya bosan Android yang 10, mau ganti Android 11 atau ganti iOS, nggak masalah. Ya. Tapi juga database yang versi MySQL versi 8.1, saya ganti jadi 8.2, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dipakai untuk operasional perusahaan, lain lagi ceritanya. Nggak boleh sembarangan. Ya. Perubahan itu harus diuji dan dikaji. Jadi misalnya ya, dulu saya sering melihat ini, di banyak organisasi itu saya melihat banyak sekali zaman laptop saya sudah pakai Windows XP, itu masih banyak. Windows XP itu keluar sekitar tahun 2003, 2004. Itu banyak yang masih pakai Windows 2000. Dan nggak ganti-ganti. Loh, ngapain nggak diganti? Ya, ternyata karena ini, change management. Ya. Menurut mereka Windows XP itu belum stabil, belum banyak. Nah, maka sekarang ya, Anda juga bisa melihat Windows 11 misalnya, itu belum banyak diadopsi. Karena apa? Terutama untuk korporasi, karena belum stabil. Istri saya itu dapat laptop dari kantor, dan sampai sekarang laptop istri saya itu masih pakai Windows 10. Kenapa? Ya, belum stabil menurut Windows 11 itu belum stabil menurut pihak IT kantornya, maka belum di-upgrade. Ya. Ini harus diyakinkan dulu, itu tidak akan mengganggu. Ya. Nih. Lalu akses terhadap data. Ya. Prosedur keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Password, misalnya password itu lemah, ya, yang mudah diingat, gampang ditebak, yang sulit ditebak, sulit diingat juga. Nah, maka sekarang password itu sudah ditambahi dengan berbagai mekanisme keamanan. Ada yang namanya multi-factor authentication. Jadi selain password, nanti juga akan ada kode yang dikirim khusus ke handphone misalnya melalui SMS, atau kalau di tempat istri saya bekerja itu melalui namanya authenticator. Jadi ada software khusus untuk memunculkan kode khusus yang nanti harus dimasukkan, ya, selain password tentunya. Lalu akses fisik terhadap mesin itu juga dibatasi. Ya. Nah, saya mengatakan pada Anda, AWS itu ada di Singapura, tapi tepatnya di mana di Singapura kita tidak tahu. Bahkan ketika Anda bisa masuk ke dalam ruang servernya Amazon pun, ini ada di server yang mana kita juga tidak tahu. Nah, itu sudah akses fisik ke sana. Dan kemudian untuk masalah operasional, ya, kebijakan dan prosedur itu harus ada. Di tempat kita juga ada itu kebijakan dan prosedur penggunaan infrastruktur maupun juga fasilitas teknologi informasi, seperti yang nggak boleh pakai game, tidak boleh untuk mengakses
yang sifatnya itu kriminal, dilarang oleh pemerintah dan seterusnya. Ya. Oke. Lalu ini mendesain field, ya. Jadi, pertama memilih tipe data. Saya kira Anda sudah praktek ini di MySQL. Tipe data yang tepat apa? Ya, mau pakai char atau varchar. Kalau npm itu char cukup karena harus diisi semua kan. Ke berapa itu? 9 ya, 9 digit npm harus diisi semua. Atau nik itu 16 digit harus diisi semua. Tapi kalau nama varchar lebih tepat ya. Lalu codingnya compression dan enkripsi. Untuk misalnya untuk database user itu khusus password itu dienkripsi. Ya. Proses enkripsi kalau jadi enkripsi. Oke, bisa kelihatan nih ya. Coba besar. Ini misalnya teksnya, ini teks namanya plain text. Asli, ini kalau dienkripsi jadinya apa? Nah, seperti ini. Ya. Oke. Coba ini kita dari enkripsi dikembalikan ke asalnya. Bisa. Nah, ini enkripsi yang ini tuh disebut sebagai simetris encryption. Jadi kunci untuk mengenkripsi dan membuka enkripsinya itu sama. Ya. Makanya enkripsi yang ini, ya, ini nama Samia Cisera dienkripsi ini seperti ini. Ketika ini didekrip akan muncul hasilnya. Nah, yang lebih modern itu disebut sebagai asymmetric encryption. Jadi kunci untuk mengenkripsi dan kunci untuk mendekripsi atau membuka enkripsinya berbeda. Bahkan saya bisa merancang secara spesifik, misalnya, ya, yang mengenkripsi saya. Lalu saya kirim datanya ke Harry. Jadi hanya Harry yang bisa membuka. Misalnya Irene menangkap data yang saya kirim, mencoba dibuka dengan kunci Irene, nggak bisa. Karena hanya si Harry yang punya kunci tersebut. Ya, ini. Jadi bisa dan itu namanya asymmetric encryption. Rata-rata metode enkripsi yang dipakai sekarang itu adalah yang asimetrik. Dan ini dipakai di banyak aplikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi WhatsApp, aplikasi email, aplikasi untuk internet banking. Itu semua pakai enkripsi yang asimetrik. Ya. Jadi kalau Anda kirim WhatsApp gitu ya, sebelum meninggalkan meninggalkan handset Anda, itu pesan WhatsApp itu sudah dienkripsi, kemudian dikirim ke servernya WhatsApp. Dari server WhatsApp baru dikirim ke tujuan. Nah, nanti di tempat tujuan itulah baru bisa dibuka. Sehingga kalau servernya WhatsApp itu misalnya dibuka gitu ya, oleh penegak hukum, lalu datanya di-copy, itu nggak bisa dibuka isinya apa atau ini. Bahkan orang orang Facebook yang punya WhatsApp itu juga tidak tahu isinya apa. Karena mereka tidak punya kunci untuk membuka enkripsinya. Punya siapa? Ya yang pengirim maupun penerima. Gitu. Ya. Ini jadi cukup aman. Nah, kalau kita menyimpan data pengguna, lalu di dalam itu ada password, maka sebaiknya field atau kolom password itu dienkripsi. Itu ada fasilitasnya di MySQL. Dan kita bisa memilih metode enkripsinya mau simetrik atau asimetrik. Kuncinya mau berapa panjang, berapa bit. Semakin panjang semakin bagus, semakin sulit untuk dibongkar, tetapi juga semakin lama waktu untuk mengenkripsi dan dekripsi.
Maka ya, kalau di banyak layanan web sekarang, kalau Anda itu lupa password, itu tidak akan ada yang tahu passwordnya apa. Maka yang bisa dilakukan itu adalah reset password, artinya password lama dihapus, lalu dibuat password baru. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalam rangka apa? Toh? Dalam rangka ya untuk mengamankan. Ya. Di awal-awal pandemi dulu sempat ada kabar kan bahwa data user Tokopedia dicuri, gitu ya. Tetapi ternyata isi tabel tersebut dienkripsi oleh sistemnya Tokopedia dan si pencurinya tidak bisa membuka. Dan itu si pencuri datanya itu di satu forum menawarkan, tolong dong, ada yang bisa nggak membantu saya untuk membuka ini. Gitu ya. Nah, Tokopedia itu menggunakan satu yang disebut sebagai salt. Ya, saya coba saya ilustrasikan salt itu apa. Oke. Oke. Jadi ini tadi teks yang dienkripsi ya. Lalu ada kunci enkripsinya. Tapi ini orang kalau tahu metode enkripsi yang saya gunakan dan itu biasanya juga open source, mereka mungkin bisa membongkar itu. Mungkin. Caranya bagaimana? Maka perlu ditambah yang namanya salt atau garam. Nah, zaman dulu, ketika saya buat aplikasi photographer.net, salt yang saya pakai itu adalah alamat email dan tanggal lahir. Jadi ini bisa saya. Yang ada di dalam kurung itu adalah salt yang ditambahkan oleh sistem secara otomatis. Ya, misalnya 1 Januari 1970. Ini bukan tanggal lahir saya asli, ya. Jadi saya tidak setua itu. Nah, ini kalau misalnya saya enkripsi, ya, nah ini jadi lebih panjang. Ya, kalaupun ini bisa dibongkar, orang jadi tidak tahu ini ya data yang sesungguhnya yang mana. Data yang sesungguhnya mana, data yang salt. Kalau Anda itu menggarami makanan dan garamnya sudah larut, Anda kan nggak bisa mengidentifikasi loh. Ini makanan aslinya mana, garamnya mana. Yang terasa adalah rasa makanan plus garam, gitu kan? Ya, ini. Jadi kalau ini dibongkar, nggak tahu ini yang data aslinya mana, saltnya yang mana. Maka ini agak menjadi. Nah, itu teknik yang dilakukan oleh Tokopedia untuk mengamankan data. Meskipun kalau menurut saya ya, sampai datanya bisa dicuri itu juga salah. Yang benar adalah tidak boleh sampai bisa dicuri. Tapi kalaupun itu bobol, dan sayangnya pada saat ini itu setiap sistem online terhubung ke internet itu pada satu saat pasti akan bobol. Ya, kalaupun itu bobol, datanya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah ini salah satu yang perlu dipertimbangkan nanti ketika Anda merancang secara fisik, ya, dan juga pengendalian terhadap integritas data. Nah, ini tipe-tipe data ya, kita sudah pernah bahas varchar, char, number, ya, tanggal, atau timestamp. Ya, timestamp ini sampai kepada berapa milidetik, nanodetik, dan juga zona waktunya. Dan ini otomatis bisa di-set. Artinya kalau kita tetapkan, oh deadline-nya jam 12 waktu Indonesia Barat, Anda mengumpulkannya dari Amerika Serikat, Anda mengumpulkan dari Afrika Barat, Anda mengumpulkan dari Yugoslavia, Yugoslavia kan ada ya, Ceko, itu sama saja. Karena sudah ketahuan nanti akan diterjemahkan menurut zona waktunya. Lalu, bagaimana supaya integritas data ini terjaga? Satu, untuk kolom-kolom atau field yang harus diisi, tidak boleh kosong, itu sudah sebaiknya ada assume value. Ya. Contohnya apa? Jenis kelamin itu biasanya sudah langsung terisi pria, baru kemudian kalau Anda bukan pria diganti wanita. Ya. Lalu range control, allowable value limit. Ini adalah nilai yang boleh dimasukkan. Contoh, ya. Sekarang ini kalau Anda kan perkuliahan kan antara lain angkatannya itu yang mungkin
Anda itu angkatan berapa tuh? Saya malah lupa. Berapa Mas Heri? Cuman saya Anda itu angkatan berapa? Ini pada lupa angkatan itu gimana? Oke, tapi misalnya sekarang yang mau daftar KRS itu ada angkatan 93. Ya, angkatan saya. Kan nggak bisa. Maka di situ sudah ditetapkan bahwa angkatan yang bisa KRS itu adalah range dari NPM sekian sampai NPM sekian. Itu. Ya. Lalu null value control. Boleh atau tidak itu dikosongkan. Ini bisa diatur juga. Dan nanti dengan adanya foreign key ini bisa dicocokkan dengan yang lain. Jadi misalnya Anda mengambil mata kuliah, gitu ya, mendaftar mata kuliah. Anda ambil mata kuliah atau mendaftar mata kuliah yang tidak ditawarkan, ya nggak mungkin muncul. Nih. Lalu bagaimana dengan data yang hilang? Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau data hilang ini bisa kita isi, ya, misalnya dengan menggunakan estimasi. Beberapa software statistik itu bisa mengisi. Kalau Anda mengolah data statistik itu ya, kalau ada data yang hilang itu bisa diisi dengan apa? Dengan menggunakan mean atau rata-rata. Ya, ini bisa juga ya kita abaikan. Ya, sudah mau gimana lagi kalau kosong. Ya. Nah, lalu seperti saya katakan, kalau di dalam desain konseptual ada normalisasi dan itu bisa sampai bentuk ketiga. Tapi di dalam desain fisik itu harus dilakukan denormalisasi. Yaitu apa? Mengurangi jumlah tabel. Nah, semakin banyak tabel, itu akan menambah join lebih banyak. Ya, dan join itu membebani hardware, menambah beban komputasi, sehingga itu sebaiknya perlu dikurangi. Ya. Lalu juga semakin banyak tabel itu menyita ruang media penyimpanan. Meskipun untuk sekarang mungkin kalau media penyimpanan itu tidak terlalu menjadi masalah. Kenapa? Harganya sangat murah. Ya. Tapi begini, semakin banyak data yang Anda miliki, semakin rumit dan semakin berat pekerjaan untuk melindungi data itu. Itu saja. Ya. Kalau Anda punya 10 tabel, Anda mungkin bisa tahu tabel mana saja yang harus dijaga. Tapi kalau Anda punya 10.000 tabel, nah mana saja ini sulit. Ya. Saya tidak katakan tidak mungkin, ya mungkin, tapi akan menjadi lebih berat. Ya. Nah, hanya saja denormalisasi ini perlu diperhatikan untuk supaya apa? Tidak muncul anomali. Ya, itulah mengapa sampai bentuk normal kedua cukup. Ya, tapi jangan sampai dikembalikan ke bentuk normal satu atau bahkan bentuk yang tidak normal. Gitu ya. Atau penegaan bentuk normal ini atau mengurangi anomali ini bisa nanti menggunakan programmingnya. Ya, jadi aplikasi, bukan di database-nya. Oke. Lalu, untuk meningkatkan kinerja, ya, karena kadang hardware dan software itu ya terbatas, maka itu bisa kita melakukan partisi. Partisi itu adalah apa? Kita mengambil sebagian porsi basis data dan hanya porsi itulah yang kita gunakan. Misalnya, ya, partisi ini bisa horizontal, ya, bisa vertikal. Kalau horizontal itu yang dipecah itu adalah berdasarkan baris. Misalnya, ada tabel nasabah. Nomor 1 sampai 1000 itu nasabah Jakarta. Maka tabel itu dipecah nomor 1 sampai 1000 disimpan di server Jakarta. Nomor 1001 sampai 2000 itu nasabah Semarang. Maka tabel itu diambil nomor 1001 sampai 2000 ditaruh di Semarang. Demikian juga nomor 2001 sampai 3000 itu isinya nasabah Jogja, maka ditaruh di server Jogja. Sehingga cepat. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga jarak itu mempengaruhi. Lalu ada tabel vertical partitioning. Ini yang dipartisi itu adalah kolom atau field. Nah, misalnya bagian penjualan itu perlu tahu
nama pelanggan dan batas kreditnya, itu saja. Tapi tidak perlu tahu yang lain. Tidak perlu tahu misalnya yang nunggak berapa, itu urusannya bagian kredit, gitu ya. Oke, maka di partisi itu. Nah, partisi ini keunggulannya dia efisien, ya, dan bisa dioptimasi untuk lokal. Dan seperti tadi, yang nasabah Jakarta ya ditaruh di Jakarta, nasabah Jogja taruh Jogja, ya. Tapi masalahnya nanti kalau nasabah Jogja jalan-jalan ke Jakarta dan mengakses sistemnya dari sana. Nah, ini ya, keamanan ya, dan recovery. Lalu juga bisa menyeimbangkan kinerja load balancing atau beban kerjanya. Ya. Nah, ini masalah dari partisi itu adalah kalau tadi akses yang tidak konsisten, ya, kompleksitasnya ini menjadi lebih rumit. Oke, lalu ini file physical ya. Ini kalau kita bicara mengenai server database, itu kita bisa misalnya tabel nomor 1, tabel pelanggan kita letakkan di server A, tabel produk kita letakkan di server B, itu bisa. Atau tadi nasabah Jakarta kita letakkan di server Jakarta, nasabah Jogja kita letakkan di server Jogja, seperti itu. Ya. Nah, tapi kemudian ada yang namanya komponen table space. Table space itu apa? Table space itu isinya adalah data-data mengenai basis data tersebut. Misalnya usernya siapa saja, tabelnya ada berapa saja, dan seterusnya. Ya. Itu harus dipertimbangkan. Bagi contoh ya, Oracle itu punya alokasi 80 GB untuk table space ini. Jadi kalau Anda punya server, Anda install Oracle, 80 GB itu sudah habis untuk table space. Dan itu untuk table space-nya itu yang standar ya. Kalau itu mau ditambah, misalnya indeksnya diperbesar, atau jumlah tabelnya semakin banyak, ya itu akan bertambah besar. Dan itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan data. Dan itu nggak boleh diutak-atik, karena itu nanti kalau Anda hapus table space ini, indeks hilang, informasi mengenai tabel sama seperti Anda menghancurkan katalognya perpustakaan. Oke. Di indeks saya kira tidak perlu dibahas karena itu sangat teknis ya. Ini tipe-tipe indeks ya. Clustering itu artinya data yang file-file data yang sering dipakai bersama-sama itu disimpan pada server yang sama atau bahkan pada hard disk yang sama. Kalau misalnya hard disknya terdiri dari beberapa piringan, itu disimpan pada piringan yang sama. Supaya apa? Supaya mempercepat akses. Penggunaan indeks gitu ya. Lalu optimasi query ya. Nah, optimasi query ini dengan sekarang ada banyak sekali prosesor yang multi core gitu ya atau multi prosesor, query ini sudah dioptimasi untuk memanfaatkan itu. Jadi kalau server kita itu punya multi prosesor, ya dia akan semakin cepat ya, dan banyak sekali paket-paket database management system ini bisa memanfaatkan kekuatan pengolahan data paralel ini ya. Dan dari waktu ke waktu ya harus kita lihat ya, kita pantau query-query mana yang bermasalah atau lambat ya, dan mengapa itu menjadi lambat. Nah, ini maka perlu di ya, data ini ya. Lalu ini keamanan, fitur keamanan dari database. Itu ada view, subschema, saya kemarin sudah ya, kita bahas ya. Integrity control ini sudah tadi ada trigger dan segala macam ya. Otorisasi. Nah, ini otorisasi ini akses kepada data. Anda itu hanya bisa melihat data akademik Anda. Anda nggak bisa melihat data dosen itu ngajar apa saja. Ya. Saya juga nggak bisa lihat Anda itu ambil mata kuliah apa saja. Saya hanya tahu Anda itu di kelas saya, tapi kelas yang lain saya tidak tahu. Ya. Nih. Lalu apa saja yang boleh dilakukan terhadap data tersebut seperti ini dengan matriks ini. Misalnya, bagian penjualan
ini boleh mengakses customer record. Apa yang bisa mereka lakukan? Insert berarti apa? Menambahkan data konsumen baru, tapi tidak boleh menghapus misalnya. Bagian order ya, ini hanya bisa membaca konsumen. Ya. Bagian akuntansi bisa menghapus order ya, dan seterusnya. Ya, ini ya, dibuat tabel seperti ini, matriks. Ya. Lalu ini tadi enkripsi ya, sudah saya sampaikan. Ada yang ini yang asimetrik. Jadi untuk mengenkripsi itu pakai namanya kunci publik. Nanti yang membuka itu pakai kunci privat. Dan ini hanya yang bersangkutan, yang penerima saja yang bisa membuka. Ini. Nah, lalu autentifikasi. Autentifikasi itu adalah mengidentifikasi apakah user yang login atau mengakses itu benar-benar user yang benar, yang sah, gitu, yang memang orangnya itu, bukan orang lain yang menyamar. Gitu. Password, nah, nomor satu itu password. Tapi password itu juga problematik. Ya. Ini di sini dikatakan minimal 8 karakter, kombinasi huruf angka dan mungkin juga simbol khusus, gitu ya, huruf besar, huruf kecil. Jangan merupakan informasi pribadi, ya, nama anak, tanggal ulang tahun pasangan, itu jangan, ya, karena mudah ditebak. Dan harus diganti secara berkala. Dan ini bisa ditegakkan. Ya. Di fiturnya server Windows ya, dan server-server yang lain itu ada fitur kalau kita membuat user itu di situ ada fitur untuk ngeset passwordnya itu boleh dipakai berapa lama. Rata-rata itu 8 minggu alias 2 bulan. Nanti setelah 8 minggu begitu si user ini login itu disuruh ganti password dan sebelum ganti password nggak bisa login. Ya. Tapi ini ya password itu bermasalah saya katakan tadi, apalagi kalau harus ganti-ganti password dan tidak boleh pakai. Misalnya, satu pernah kalau ganti password yang saya kemudian lupa itu adalah ini password yang baru atau yang lama ya. Ini sering lupanya di situ. Maka kemudian password ini diganti dengan misalnya biometrik, di jari, wajah, gitu ya. Ini sekarang laptop saya ini saya set supaya untuk login tidak perlu mengetikkan password, tapi pakai apa? Wajah, pakai sidik jari. Gitu ya. Jadi begitu saya duduk di depan komputer, langsung komputernya terbuka dari logout-nya. Ya. Lalu ini recovery, harus pakai backup nomor 1. Ya. Itu bisa periodik, bisa setiap hari, setiap minggu, ya. Bisa yang cold backup, jadi backup itu ya basis datanya harus dikunci, nggak bisa diakses. Untuk kemudian di backup, baru setelah itu dilepas kuncinya. Bisa backup, artinya bagian database yang tidak, misalnya tabel A itu di backup, tabel A nggak bisa diakses, tapi tabel yang lain bisa. Gitu ya. Dan backupnya harus disimpan di tempat yang aman, di lokasi yang berbeda. Ya. Dulu ketika World Trade Center itu ditabrak pesawat, ya, dalam hitungan jam, kantor-kantor yang berada di World Trade Center itu mengaktifkan lokasi cadangan. Lokasinya di mana? Di New Jersey. Kalau World Trade Center itu kan di New York. Nah, New Jersey itu ada di negara bagian lain. Ya. Itu segera diaktifkan. Indonesia itu, pemerintah Indonesia itu punya situs cadangan, ya, lembaga-lembaga biasanya ada di Batam. Oke, journalizing ini untuk jejak audit, ya. Jadi transaksi itu yang itu rangkaian query yang harus selesai. Jadi mulai dari bikin transaction itu dicatat, kemudian berbagai macam query dijalankan, end transaction itu dicatat. Dengan dari situ bisa kemudian kelihatan kalau berhenti di tengah jalan itu sampai di mana, ya, baru kemudian itu bisa direcover. Ya. Checkpoint facilities, gitu ya, dan recovery manager. Ini bisa bagaimana kita memulihkan database kalau terjadi kerusakan data. Nah, bagaimana respon terhadap kerusakan atau kegagalan database? Ya, satu, transaksi itu dihentikan lalu di rollback, dikembalikan ke
kondisi sebelum transaksi dijalankan. Ya. Kalau datanya tidak lengkap, ya rollback saja itu yang paling baik. Ya. Jadi kita kembali ke kondisi yang paling akhir kita tahu tidak ada kesalahan. Gitu. Nah, kalau sistemnya failure, tapi database-nya masih jalan, ya berarti kita pindah ke database yang lain. Kalau database yang hancur, ya ini harus di restore. Ya. Jadi, dan seperti saya katakan, apapun, sebaik apapun, kita berusaha untuk melindungi dan mengendalikan basis data, pada satu saat sistem yang kita kembangkan dan kita pelihara itu pasti akan gagal, mengalami kegagalan, mengalami masalah. Jangankan Ahmad Jaya sebesar Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Netflix, itu ya mengalami masalah dari waktu ke waktu. Ya, jadi ya wajar saja. Gitu ya. Dan itu adalah satu kepastian sistem gagal itu. Maka kita harus siap untuk itu. Kemudian ada yang namanya disaster recovery. Jadi kalau ada bencana, ada kegagalan, maka kita siap menghadapi. Ya. Maka pemerintah Indonesia itu punya disaster recovery center-nya itu ada di Batam. Sehingga kalau yang di Jakarta itu bermasalah, yang di Batam siap menggantikan. Dan nanti kalau misalnya ibu kota itu satu saat sudah semua pindah ke IKN, ya itu yang di Batam mungkin ya tetap akan ada. Lalu, nah kalau cloud bagaimana? Cloud ini ada berbagai macam. Ya. Yang saya pakai itu adalah infrastructure as a service. Jadi saya tuh nyewa server, kemudian saya install sendiri, saya setting sendiri. Tapi ada juga yang platform as a service. Sudah menyiapkan database-nya, tinggal kita pakai, tidak perlu install database lagi. Gitu ya. Lalu ada software as a service. Ya. Ini ya, kita tinggal pakai saja. Seperti apa tuh? Contohnya, ya Instagram itu software as a service. Ini database as a service tadi ya. Nah, manfaatnya cloud apa atau kelebihannya cloud? Ya, tidak perlu investasi hardware dan fasilitas fisik. Ya. Biaya investasi tidak ada. Yang ada adalah biaya pemakaian yang sifatnya variabel. Ya. Lalu kita tidak perlu berpikir mengenai perawatan, maintenance, nggak perlu pikir hard disk-nya rusak bagaimana, servernya jebol bagaimana, itu semua sudah di cover oleh penyedia jasa cloud, ya. Dan biayanya lebih terkendali, lebih transparan. Kita tahu, oh nyewa AWS yang sekian prosesor, sekian RAM-nya itu berapa rupiah per bulan, itu sudah tahu, ya. Dan kita bisa menguji coba teknologi baru, ya. Lalu kalau kita butuh untuk menaikkan atau menurunkan kapasitas, ya itu gampang sekali dilakukan. Ya, tinggal lakukan saja setiap saat, bayar 15 menit kemudian selesai. Ya. Tapi sisi negatifnya juga ada. Itu apa? Kita jadi tergantung pada vendor. Ya. Lalu migrasi juga susah. Ya. Dari yang tadinya ada di lokasi kita, dipindah ke cloud. Dan ada regulasi untuk industri tertentu di mana data itu tidak boleh disimpan di luar wilayah Republik Indonesia. Ini perlu menjadi pertimbangan. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk materi kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Selamat berlibur, hati-hati. Nanti kalau Anda berlibur, tetap jaga kondisi. Ya, kalau pakai transportasi darat, laut, udara, ya tetap pilih jalan yang aman, gitu ya. Dan ya, nikmati liburan. Kita akan bertemu kembali setelah liburan Lebaran nanti. Oke, selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.